Nanya dong. Jam berapa sih orang biasa dengerin podcast? Di mana? Lagi ngapain? Tahu soal podcast dari mana? Pakai media sosial apaan? Dengerin podcast di aplikasi apaan? Konten kayak apa yang disuka? Podcast apa yang biasa dengerin? Berapa sih durasi dia sebuah podcast? Elah nanya mulu. Jawaban lengkapnya ada di sini. Iya, di sini, di hatimu. Nama gue Rane Hafid dan inilah Suarane Podcast yang berbagi macam-macam informasi dari dunia podcast yang sekarang mulai rame di Indonesia, dan episode kali ini akan mengulas tentang survei podcast Indonesia 2019. Hey, apa kabar? Paling awal banget adalah pentingnya gua menjelaskan tentang latar belakang survei ini. Wah, ini penting banget, terutama karena ada beberapa pertanyaan yang terkait soal metodologi survei dan juga tujuannya. Malah ada temen deket gue yang waktu gua WhatsApp buat ngajak ngisi survei ini terus bilangnya begini, "Cie, bisa aja lu buntelan kentut. Nih ya, survei kayak gini ini namanya market survei. Biasanya dibikin buat lihat potensi pasar." Cie, kayaknya Suarane mau bikin network podcast komersial nih. Cie. Gitu dia nulisnya. Gue jawab aja. Bisa aja lu keset dapur. Dasar orang marketing. Enggak lah. Mungkin nanti kalau gue udah jadi podcaster full time ya. Kalau gue udah pensiun. Sekarang mah, aduh, nafsu gede, waktu kagak ada. Masih jadi budak korporat kita, maklum. Tapi sebenarnya tujuan gue bikin survei ini sih simpel aja kok. Gue penasaran, pengen tahu kayak apa sih reaksi pendengar podcast sekarang, terutama setelah di 2019 podcast itu makin berkembang. Nah, karena gue gak punya pengetahuan metodologi yang memadai ya, jadilah gue reach out ke beberapa podcaster untuk ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang mereka pengen banget ajuin ke pendengar. Ini gue lakukan di akhir November lalu. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang gue terima itu gue filter, gue kategorisasikan menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk survei ini. Baru gue lempar ke publik selama bulan Desember lalu. Hasilnya, ada 359 orang yang mau meluangkan waktunya, 70% mereka cowok, 28,2% cewek, dan sisanya kagak mau nyebut jenis kelaminnya. Maunya digambar. Terus lebih dari 50% mereka ada di kisaran umur 21 sampai 25 tahun dan 26 sampai 30 tahun. Weh, milenial nih, milenial. Cie. Terus tempat tinggalnya 80% itu memang masih ada di Pulau Jawa ya, di 5 provinsi, bahkan 40% itu ada di Jakarta. Ya dong, podcaster daerah, mana suaranya? Apalagi ya? Oh ya, dari segi keterwakilan sampel. Wah, ini kalau bicara metodologi nih. Kalau bicara survei yang proper, ya jumlahnya emang nggak memadai. Jadi gue nggak berani bilang hasil survei ini menggambarkan skena podcast di Indonesia secara luas. Tapi gue tetap pikir hasilnya bisa menjadi masukan buat teman-teman podcaster ya, yang pastinya mau bikin konten-konten yang lebih keren di 2020. Ya, syukur-syukur Daily Social mau bikin survei yang gede lagi, kayak tahun 2018. Ya nggak? Oke, survei lengkapnya bisa di-download di website gue di suarane.org. Sementara ini gue lebih mau memberi ulasan yang murni berangkat dari subjektivitas gue. Jadi kalau lu punya penafsiran lain silahkan. Tapi ini adalah penafsiran gue sendiri ya. Semoga bermanfaat. Kita mulai. Baiklah. Pada dasarnya survei ini dibagi menjadi 3 poin. Pertama, gue mau ngelihat pola konsumsi podcast. Dengar di mana, jam berapa, nyari info soal podcast dari mana, dan juga dengar podcast di platform apa. Kedua, gue mau ngelihat soal konten. Jadi di sini kita menggali soal durasi yang ideal kayak apa sih? Tema kayak apa yang mereka suka dan kenapa? Alasannya. Ketiga, podcast yang sering didengarkan. Nah, di sini gue mau tahu ya, sebenarnya menarik nih sebenarnya. Jadi intinya gue cuma mau ngajak 350 lebih responden buat nyebutin langsung podcast apa aja yang mereka dengerin. Nggak dibatasin berapa, pokoknya podcast apa aja yang langsung top of your mind nongol gitu. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu melihat pola konsumsi podcast. Jawaban teman-teman di bagian ini menarik buat gue. Misalnya, 80% lebih pernah dengerin podcast dalam waktu 1 minggu terakhir. Seneng dong, paling tidak buat gue ini bisa menunjukin betapa orang makin tertarik pada podcast dan mulai rajin mendengarkan podcast secara rutin. Nah, waktu Daily Social ngerilis hasil survei di Agustus 2018 kalau nggak salah ya. Linknya ada di website gue share di situ. Yang paling menarik buat gue waktu itu sebenarnya adalah ketika lebih dari 32% responden mereka mendengarkan di atas jam 9 malam. Data ini diperkuat lagi dengan jawaban bahwa 78% lebih mendengarkan di rumah. Wow.
Nah, kecenderungan yang sama juga kelihatan di survei podcast 2019 ini, di mana mayoritas dengerinnya di malam hari, di atas jam 8, dan di rumah cuy. Buat gue ini wow banget, karena selama ini kita, ya bukan kita lah, gue deh ya. Gue selalu mengasumsikan podcast itu medium yang bisa dikonsumsi sambil multitasking. Dan itu berarti di jalan pulang pergi kantor, atau di sekolah, atau sambil kerja. Ya, mungkin karena gue bekas orang radio, jadi pola pikirnya itu masih radio banget. Makanya di survei itu gue juga sengaja misahin pertanyaan, lu lagi denger di jalan pakai kendaraan pribadi atau lagi dengerin di jalan pakai angkutan umum? Hampir 17% memang bilang dengerin di kendaraan pribadi dan 11% di angkutan umum. Tapi totalnya aja masih kalah dengan yang dengerin di rumah. Bisa jadi ini sebenarnya yang dengerin di rumah juga lagi multitasking sih. Misalnya malam hari sambil bikin PR atau sambil olahraga atau menjelang tidur. Jadi temen bobo cuy. Ya emang ini perlu digali lebih dalam lagi. Tapi paling enggak ini bisa ngasih gambaran bahwa mungkin dengan pola ini kita bisa lebih detail dalam konten kita. Karena sepertinya banyak yang memang menyediakan waktu buat konsentrasi mendengarkan podcast tanpa disambi-sambi. Mungkin. Oh ya, pola mendengarkan ini juga erat kaitannya dengan media sosial. Lebih dari 36% itu dapat informasi soal podcast dari medsos. Jadi nggak heran sih. Ya, sekarang kan zamannya medsos. Tapi ada jawaban yang lumayan gede, yaitu 24,1% yang bilang mereka cenderung nyari di top chart aplikasi podcast. Jadi ada yang referensi dengerin podcastnya itu masih di podcast-podcast top di Spotify misalnya. Ya nggak heran juga. Pokoknya yang ngetop itu yang laris gitu ya. Tapi jelas ini tantangan bagi podcaster yang mendengarkan yang level-levelnya masih kayak gue, yang bisa masuk top 20 aja udah bakal nangis sesenggukan di podium sambil terima kasih sama nya, sama babe, sama kakak, sama pacar, sama mantan. Ya, gue sebut tantangan ya. Jadi jangan nyerah, soalnya banyak nih yang nanya gini, "Bang, podcast gue kok nggak masuk-masuk di top chart Spotify ya bang?" Gue tanya dong, "Neng, lu rajin share di media sosial lu nggak? Rajin share ke teman-teman lu nggak? Lu tahu nggak 16% lebih itu dapat informasi soal podcast dari temen lo?" Terus dia jawab, "Kagak bang." Dah saudah, dikata asal udah upload terus langsung ada yang dengerin. Podcast itu bukan cuma lu doang. Akhir tahun 2018 lalu aja gue perkirain ada 300-an podcast baru di Indonesia. Kebayang nggak tahun ini ada berapa? Tanya sama Spotify, gue kagak tahu soalnya. Tapi banyak faktor sebuah podcast itu bisa banyak yang dengerin dan syukur-syukur masuk top chart, dan salah satu faktornya adalah network dan promosi. Itu salah dua ya. Dan kedua faktor itu erat kaitannya dengan media sosial. Jadi kencengin lah promo di medsos, ajak teman-teman podcaster top lo buat collab. Ya yang udah ngetop jangan pelit-pelit collab ya. Kalau diajak sama temen. Atau share di WhatsApp group misalnya, di WhatsApp group keluarga, sekolah, temen, geng, mantan-mantan semuanya share. Be creative. Kreatif. Itu penting. Satu hal penting lagi adalah deskripsi podcast lu jangan dianggap enteng. Di survei ini ada 9,1% paling nggak yang memilih nyari podcast dengan melakukan pencarian di aplikasi kayak Spotify. Itu kesempatan juga. Jangan anggap remeh nama podcast misalnya. Jangan anggap remeh deskripsi podcast. Karena semua itu mengandung kata-kata kunci yang bisa jadi dicari orang. Oh ya, bicara media sosial, Instagram masih juara. 50% lebih, sisanya 30,5% dapat informasi dan nyari informasi soal podcast itu dari Twitter. Intinya, supaya podcast lo didengerin, ya tentu harus banyak nge-share. Dalam promosi ada ungkapan begini, "Go where your audience go." Go where your audience go. Udah tahu di lapangan lagi rame orang tanding bola 17-an, ngapain lu jualan di depan kantor kelurahan? Kurang lebih begitu. Jadi kalau temen lu banyak anak Twitter, ya ngapain juga lu kencengin share di Facebook? Contoh. Nah, bicara soal go where your audience go, ada satu temuan menarik banget dan gak kalah penting buat lo dalam memastikan podcast lo didengerin. Yaitu, orang dengerin podcast tuh di mana aja sih? Ingat, go where your audience go. Tapi kita break bentar ya. Ini mumpung lagi break sebentar ya, ada pesan dikit nih. Jadi, kalau lu suka konten-konten di podcast ini, ya bolehlah. Kalau ada lebihan saldo di GoPay atau di OVO lo, ya traktirlah gua ngopi. Traktirnya di mana? Di karyakarsa.com/suarane. karyakarsa.com/suarane. Kopi sasetan aja cuy. Kopi sasetan yang di warung. Nggak usah yang levelan Starbucks. Mules gue.
Sekalian gue mau makasih dulu buat Aris Ripandi sama Fadil Mahdi yang udah neraktir gue kopi di Karya Karsa. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Makasih ya Aris, makasih ya Fadil. Gua doain rezeki lu nambah terus. Amin. Lanjut lagi. Oke, masih di Suara Nih Podcast yang ngebahas soal survei podcast 2019. Pertanyaan berikutnya adalah di mana aja sih kalian dengerin podcast? Ini pertanyaan yang nggak kalah penting dan hasilnya dari 359 orang yang udah bantu jawab survei ini, mayoritas dengerin di mana ayo? Udah ketebak lah, Spotify. Hampir 50% digabung sama pendengar di Anchor itu udah lebih dari 50% yang mendengarkan. Ya, inilah dia hebatnya Spotify. Emang kagak ada matinya dah dalam urusan podcast. Spotify itu memang nggak pernah ngasih tahu ke publik berapa jumlah pengguna mereka. Tapi buat gambaran aja, di tahun 2017, setahun setelah masuk Indonesia, pengguna Spotify di negara kita itu yang tercepat perkembangannya dan terbesar kedua di Asia setelah Filipina, cuy. Filipina aja perlu 3 tahun buat jadi pengguna terbesar di Asia. Kita baru setahun aja udah di nomor 2. Itu di 2017, gimana sekarang? Malah di Amerika dengar-dengar tahun 2019 lalu itu Spotify juga udah nyalip Apple Podcast. Gile. Nah, ketika Spotify dibeli Anchor, kebalik. Anchor dibeli Spotify di awal tahun 2019, bulan Februari kalau nggak salah ya, udah ketebak lah. Langsung podcast-podcast banyak yang boyongan ke Spotify, termasuk gue. Nah, mungkin logika dari pendengar itu begini ya. Ngapain gua download aplikasi lain buat dengerin podcast kalau di handphone gua udah ada Spotify? Mungkin begitu logikanya. Nah, akhir tahun 2018, waktu itu gue perkirakan ada 300-an podcast dari Indonesia. Dan gimana kalau sekarang? Wah, perlu dicari tahu nih. Gua yakin udah jauh banget dari 300 podcast. Malah gua denger-denger ya, Anchor sama Spotify ini lagi ngiler sama angka pendengar podcast di Indonesia dan mereka udah mulai ngelirik-lirik beberapa podcast buat ngiklan. Uhuy. Ya, Indonesia itu punya sejarah menarik memang dalam hal podcast. Kalau di dunia, Apple Podcast itu masih dianggap biangnya buat dengerin podcast. Sementara di Indonesia, Apple Podcast itu cuma lewat bentar cuy, itu pun nggak banyak. Jadi, sejak 5 tahunan lalu, podcast dari Indonesia itu lebih banyak nongkrong di SoundCloud. Makanya sampai sekarang masih lumayan banyak yang pakai. Jadi, di survei ini, peringkat pertama itu Spotify, terus Anchor, pastinya lah ya. Kemudian disusul oleh SoundCloud, terus apa lagi ya, di peringkat keempat itu ada Google Podcast, terus ada apa lagi di peringkat kelima, siapa ayo? Apple Podcast? Enggak, salah. Apple Podcast itu ada di peringkat ke-6 menurut survei ini. Dan di peringkat kelima, nah ini menarik nih, karena nama ini udah mulai disebut-sebut di surveinya Daily Social di tahun 2018, yakni Inspigo, Inspiration on the Go. Inspigo, buat yang belum tahu, adalah platform podcast buatan Indonesia asli. Gua yakin buatan Indonesia asli. Foundernya aja gua rasa masih doyan tempe sama sambal dibandingin roti sama keju. Ada ralat dikit nih. Di hasil survei itu gue sebut Inspigo itu nongol 2018. Yang benar mereka udah dari 2017. Nah, menariknya Inspigo nggak sendiri. Karena di survei ini ada 5 platform lain yang asli Indonesia yang kesebut. Yaitu ada Inspigo, 1. Terus ada Dengar Radio. Dengar Radio ini muncul pertengahan tahun 2018, yang dibentuknya aplikasi, itu 2. Terus ada Noise, ini 3. Noise ini aplikasi jaringan radio Mahaka. Mahaka itu misalnya ada Jak FM, Gen FM, Mustang, Kiss, Mos FM. Dan mereka di aplikasinya juga udah punya konten podcast. Jadi 3. Terus keempat itu kesebut juga namanya Penyu FM. Ini aplikasi juga, dan kalau nggak salah baru pertengahan 2019 mulai promosi ngajak para podcaster untuk gabung. Terus yang kelima, ada Kaskus Podcast. Cendolgan. Jadi teman-teman, kembali ke ungkapan tadi, go where your audience go. Dalam hal platform, ya pakailah platform yang juga banyak dipakai orang. Gitu. Ya walaupun tetap pantau terus perkembangan platform lain, atau sekalian aja jualan di semua platform. Atau kalau lo pakai aplikasi Anchor, lo udah bisa jualan atau mendistribusikan podcast lo di paling nggak 11 platform, termasuk Spotify. Gratis lagi. Mudah-mudahan gratis selamanya. Amin. Nah, sebelum kita break dan ganti topik, kembali ke survei ini. Jadi waktu ditanya, lo dengerin podcast di platform apa? Di peringkat ke-8 itu, banyak yang nyebut YouTube.
Nah, ini nggak boleh dianggap enteng cuy. Meskipun podcast lebih banyak identik dengan audio dan bukan video, tapi sekarang ini lagi tren video yang ngobrol-ngobrol ala podcast di YouTube. Videonya ya setting orang ngobrol-ngobrol doang, nggak macam-macam gitu, cuma ngobrol-ngobrol doang. Pokoknya ya model-model Joe Rogan kalau di luar negeri ya, di Amerika sana. Atau kalau di Indonesia itu ada model-modelnya Bang Deddy Kobuzier atau Gofar Hilman, atau ini favorit gue nih ya, Ngobrils. Ngobrils ini diasuh oleh Bang Jimmy Multazam dan Bang Ricky Malau. Wah gila itu anjrit, keren banget. Nah, video podcast gini nih nggak boleh dianggap enteng. Soalnya gini, kelemahan podcast dari dulu itu menurut gue kan karena videonya. Jadi lu harus melototin, nggak mungkin lu nyetir sambil nonton YouTube gitu, nggak mungkin kan? Nah, dengan video podcast, lu bisa nikmatin audionya tanpa harus nonton videonya, karena ya gambarnya cuma orang ngobrol doang. Malah menurut gue lebih patut diwaspadain lagi, karena kalau lu subscribe ke YouTube Premium, itu kalau layar HP lu mati, lu masih bisa dengerin audionya. Lu bayangin lu dengerin audionya tanpa lihat videonya. Namanya apa ya? Podcast kayaknya. Ya nggak? Menurut gue cuma masalah waktu aja sebelum YouTube juga aktifin fitur ini di luar premium. Malah sekarang aja udah banyak kok podcaster yang upload podcastnya di YouTube juga gitu. Atau hanya di-upload di YouTube. Udah banyak. Cari aja. Jadi sekali lagi ingat, go where your audience go. Kalau di kompleks sebelah cuy lagi ada hajatan, Pak RT lagi bikin hajatan sunatan anaknya, ya jualan di sono, ngapain lu jualan di depan pos kamling? Ya kurang lebih gitulah logikanya. Ya lanjut lagi, break dulu deh. Tarik napas dalam-dalam sambil mikir dulu apakah ocehan panjang lebar gua barusan bisa memberi ide yang bermanfaat buat lu, buat ningkatin kualitas podcast lu atau enggak. Ya kalau menurut lu bermanfaat ya boleh dong traktir gua ngopi. Traktirnya di karyakarsa.com/suarane. karyakarsa.com/suarane. Kalau lagi bokeh ya jangan. Podcast ini juga gratis kok. Oke, balik lagi di Suarane Podcast yang lagi ngebedah hasil survei podcast 2019 yang digelar dikata tiker, yang digelar bulan Desember lalu. Tadi kita udah ngobrolin soal pola konsumsi podcast. Sekarang kita nyebur ke faktor yang menurut gue paling penting dari podcast, yaitu konten. Content is king. Konten adalah raja. Ngomong-ngomong, lu tahu nggak siapa yang pertama kali ngomong content is king? Bill Gates cuy, di tahun 96. Tahun 96 aja dia udah memperkirakan di internet konten akan menjadi raja. Dan terbukti sekarang. Oke, jadi 3 pertanyaan penting dari survei ini berikutnya itu terkait konten, yaitu durasi ideal, tema, dan juga kenapa suka sebuah podcast. Durasi jelas penting. Kadang, ya sering sih sebenarnya, godaan para podcaster itu adalah bikin yang panjang-panjang durasinya dengan asumsi, alah pasti didengerin, soalnya keren. Ya pasti didengerin sih bisa aja, bener. Tapi pertanyaan paling penting adalah berapa lama orang betah dengerin lu ngoceh. Di Amerika Serikat pernah ada yang melakukan riset terhadap 10 juta episode podcast. Ada linknya nanti di survei tersebut ya, lu lihat aja. Jadi dari 10 juta episode podcast, mereka survei untuk lihat durasinya. Dan hasilnya, rata-rata durasi podcast itu adalah sekitar 43 menit. Nah, bagaimana dengan survei ini? Durasi ideal menurut mayoritas dari 350 lebih responden adalah 39,2% bilang antara 15-30 menit. Tunggu, belum selesai. Jangan buru-buru mangut-mangut bro. Soalnya 38,6% bilang antara 30-45 menit. Jadi bersaing. 15-30 menit dan 30-45 menit. Kurang lebih sama kan? Sisanya dibagi rata antara yang bilang di atas 45 menit dan di bawah 15 menit. Ada 11% lah yang milih ya. Tunggu lagi. Jangan buru-buru manggut-manggut lagi. Jangan langsung lu bilang, besok gua bikin podcast gak lebih dari 45 menit Jangan. Jadi intinya perlakukanlah data ini sebagai gambaran awal aja. Habis itu susul dengan riset di podcast lu sendiri. Itu penting. Ya kalau masih baru ya bereksperimen lah dengan macam-macam durasi. Satu tips paling cakep buat gue, paling penting buat gue adalah lihat statistik setiap episode podcast kita sendiri. Bandingin berapa rata-rata durasi untuk tiap episode. Perhatiin berapa banyak yang dengerin di setiap durasi. Lihat kecenderungannya dan cobalah main di durasi itu.
Kalau mau lebih mantap lagi, di beberapa layanan hosting podcast kayak di Spotify ya terutama yang gue pakai, kita bahkan bisa lihat retensi pendengar istilahnya. Retensi pendengar atau seberapa lama rata-rata orang bertahan dengerin podcast kita terlepas dari durasinya. Jadi kalau lo pakai Spotify, coba lihat statistiknya di podcaster.spotify.com. Gini caranya. Jadi katakanlah ada satu episode podcast lo yang durasinya 1 jam, katakanlah begitu. Pendengarnya misalnya ya 1.000 orang lah misalnya. Ya jangan senang dulu. Lihat retensinya. Di data retensi per episode itu bisa kelihatan pendengar betah dengerin sampai kapan. Misalnya di 15 menit pertama itu yang dengerin masih 100%, masih 1.000 orang cuy. Di 15 menit berikutnya ternyata turun jadi 70%, misalnya begitu ya. Jadi dari 1.000 pendengar cuma 700 yang lanjut dengerin. Terus lihat lagi 15 menit berikutnya, berapa persen yang dengerin? Terus gitu sampai akhir. Itu namanya retensi. Seberapa lama orang betah dengerin podcast lo. Nah di sini lo bisa lihat misalnya, di menit keberapa ya kira-kira orang mulai bosen? Di situ ada konten apa ya? Gitu. Nah, retensi ini tergantung banget sama konten, bukan cuma durasi. Contohnya, ya podcast ini misalnya ya, Suarane Podcast itu retensinya rata-rata di menit ke-30 itu turun ke 50% rata-rata gitu. Sementara podcast gue yang satu lagi yang gue bikin sama teman-teman gue, Steven sama Toto, itu Kepo Buku, itu retensinya bisa sampai 70% cuy, rata terus sampai akhir podcast. Alhamdulillah, berarti masih lumayan banyak yang dengerin sampai akhir gitu ya, nggak dengerin separuh-separuh. Jadi kurang lebih gitu cara ngelihatnya. Dan faktor apa yang menyebabkan retensi podcast ini naik turun? Ya kontennya. Cara lo bawain juga berpengaruh dan masih banyak lagi. Ingat, content is king. Jadi jangan GR kalau lihat statistik mendengar, wah yang dengerin episode gue ada 5.000 orang. Jangan-jangan cuma 15 menit pertama yang dengerin 5.000 orang, sisanya langsung anjlok. Misalnya jadi 500 orang. Wah, itu mah parah ya. Tapi ya sekali lagi, perhatikan durasi rata-rata dan juga perhatikan retensi yang dengerin. Kalau data itu bisa dilihat di statistik mendengar lo, ya alhamdulillah. Di Spotify sih udah ada data itu. Ini bukan promosi Spotify ya. Tapi kalau Spotify mau ngiklan di Suarane Podcast juga boleh kok. Baiklah, dan berikutnya kita akan bahas soal tema. Oke, bicara soal tema asli gue puyeng. Gue puyeng bikin kategori tema ini. Gimana coba caranya? Luas banget. Dan akhirnya gue coba lihat list podcast-podcast yang gue subscribe di Spotify. Wah, udah ada 100 lebih yang gue subscribe. Di situ gue coba bedah tema-temanya dan gue list untuk daftar pertanyaan. Terus kemudian gue tambahkan dengan pertanyaan terbuka. Kali-kali ada yang temanya nggak masuk di kategori itu. Hasilnya, wah, menarik. Banyak teman-teman yang misalnya suka podcast yang temanya itu ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang berbagai hal. Pokoknya ngobrol rame-rame gitulah. Terus tema-tema lain yang kesebut itu misalnya soal keilmuan, ya maksudnya podcast tentang bidang ilmu tertentu, misalnya biologi, geografi, tata kota, psikologi, dan lain sebagainya. Terus juga ada tema komedi, terus yang ngulas peristiwa terkini, psikologi, olahraga, parenting, cinta-cintaan, bisnis, buku, podcast yang bahas profil orang-orang terkenal misalnya, atau siapapun itu, atau sesama podcaster. Terus juga soal film, sastra, ya walaupun gak banyak juga, tapi ada tema-tema lain misalnya traveling, kuliner, dakwah, gosip, seks, bahkan sampai urusan desain tuh ada. Nah, soal tema ini subjektif lah ya, karena banyak juga podcast yang bahas macam-macam tema. Ini nanti akan relevan banget ketika kita bahas soal podcast-podcast yang paling banyak didengerin dan kenapa mereka dengerin podcast itu. Karena sebagian besar alasannya berhubungan dengan konten. Nah ini nanti kita bahas di bagian akhir. Sekarang kita break lagi sebelum masuk ke bahasan yang banyak banget bikin rame, yaitu podcast apa yang paling sering lo dengerin? Jeng jeng jeng. Oke, sebelum lanjut pesan sponsor dikit bos. Suarane Podcast sekarang ada di Twitter, jadi follow juga dong. Alamatnya sama, yaitu Suarane Podcast, jadi satu, Suarane Podcast. Ntar di situ juga gue bakal share banyak informasi lain soal podcasting. Jadi akunnya sama, Suarane Podcast, jadi satu. Lanjut lagi, bagian terakhir tapi paling ditunggu-tunggu yaitu podcast favorit. Podcast yang paling banyak didengerin oleh 359 responden survei ini.
Jadi responden gua bebasin untuk nyebut berapa aja podcast yang sering mereka dengerin, dan apakah podcast lo termasuk di dalamnya, itu hal lain yang nanti akan gue ceritain. Yang terpenting saudara-saudara adalah gue menghindari banget bikin peringkat-peringkat podcast. Bukan apa-apa, ngobrol peringkat podcast ini hanya berdasarkan satu pertanyaan itu kok rasanya nggak adil gitu loh. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Lah, acara-acara penghargaan kayak misalnya Golden Globe atau Oscar aja kan banyak kategorinya. Nggak mungkin dong satu pertanyaan aja gitu ya. Padahal ada podcast yang baru mulai, masih baru, ada podcast yang dibawain host orang terkenal, artis, selebgram, dan lain sebagainya. Yang baru satu episode aja udah langsung melejit, sementara yang lain ketinggalan di bawah. Caelah melejit dikata, sudahlah. Sementara misalnya ada juga podcast yang hostnya bukan siapa-siapa, baru mulai, padahal kontennya bagus. Jadi ini bukan soal peringkat podcast top, tapi gue cuma mau lihat keberagaman podcast-podcast yang diberikan oleh para responden. So, di survei ini walaupun bisa dilihat jumlah yang milih, tapi akhirnya gue bagi dalam 3 lapis saja. Hasil lengkapnya bisa dilihat di suarane.org di website gue. Tapi intinya gini, gue bagi menjadi 3 lapis. Jadi lapisan pertama misalnya, di sini masuk podcast-podcast yang misalnya kayak Magna Talks, Box to Box, Rapot, Retropus, Asumsi Bersuara, Boker, Awal Minggu, Podcast Mas, Do You See What I See, dan Inspigo misalnya. Nah di lapis pertama ini, gue lihat ada beberapa kecenderungan dari podcast-podcast yang disebut oleh para responden survei itu. Pertama, ada pergeseran dari model podcast solo ala Lord Adriano Calbi di podcast Awal Minggu menjadi podcast yang bentuknya keroyokan atau multi-host. Pokoknya isinya ngobrol-ngobrol rame-rame gitu ya. Kedua, ini rata-rata podcast ini bagus dari segi kemasannya juga gitu ya. Entah itu dari kualitas suara, kualitas rekaman, sampai editing. Ada malah yang sampai bikin jingle sendiri, pakai nyanyi-nyanyi, pakai musik sendiri gitu ya. Pokoknya modal banget dah. Dan gak sedikit yang polanya mirip banget acara radio. Nah ini gak heran sih, karena banyak anak-anak radio yang udah mulai main di podcast. Siapakah kalian? Tunjuk tangan. Ketiga, makin banyak nama-nama terkenal. Entah itu influencer, selebgram, selebriti, host TV, dan lain sebagainya. Dan sudah pasti popularitas mereka langsung melejit. Keempat, ada kecenderungan menarik bahwa podcast-podcast yang disebut di lapis pertama ini banyak yang tergabung dalam satu network atau jaringan podcast. Di survei ini misalnya, nah ini gue perlu shout out dulu buat gengnya Om Pange dan Om Tio dari Box to Box yang banyak banget disebut. Wah keren. Podcast networking ini cuy ngingetin gue sama pola radio-radio swasta beberapa dekade terakhir yang gabung dalam network sehingga mereka bisa berbagi resource, berbagi teknologi, bagi studio, urusan teknis, kreatif, promosi, pendengar, dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk urusan iklan dan sponsor. Ya pokoknya prinsipnya mungkin bersatu kita teguh, bercerai kita rekaman sendiri-sendiri. Lanjut lagi. Itu tadi lapis pertama ya. Nah, terus gue coba kupas di lapis kedua. Nah, disinilah muncul nama-nama kayak Podcast Pojokan, Podcast Seminggu, Podluck, Box Out ID, Subjektif Podcast, 30 Days of Lunch, Podcast Buku Kutu, Unfaedah, Tepak Bulu, Coming Home with Lela Kudori. Halo Mbak Lela. Dan kecenderungan di lapis kedua ini adalah banyak podcast-podcast yang udah lama banget, yang udah mulai dari beberapa tahun yang lalu. Udah ratusan episodenya. Jadi memang mereka udah membina pendengar dari awal-awal. Selain itu ya juga kontennya keren-keren. Dan ada juga yang masih menjadi bagian dari networking seperti di lapis pertama. Dan ada juga dari kalangan yang namanya emang udah dikenal. Gitu. Itu lapis kedua. Sekarang kita kupas lapis ketiga. Ini ngomongin lapis kenapa gue jadi ingat kue lapis ya. Sudahlah. Di lapis ketiga gue justru melihat lebih banyak keberagaman dan gue suka banget liatnya. Rame banget cuy. Dan keren-keren juga. Jadi misalnya di sini disebut misalnya kayak Otaku Box, Geekin Out. Wah ini favorit gue nih, Geeking Out. Ada Teman Tidur, podcast Teman Tidur. Ada podcast Rintik Seduh. Hey Rintik Seduh, siapakah dirimu? Aku penggemarmu. Terus ada podcast Obrolan Babi Bu. Obrolan Babi Bu atau Obrolan Babu ya?
Terus ada Teman Kongko, ada Walk of ID, Bercanda, Brizik, Lambe Malam, Nostalgila, Penikmat Daharen, Ngegas, Ngobiar, Pispot, Dengerin Tia, Pekerja Suara Komersial, Dunia Dalam Desain, Menjadi Manusia Pelacur. Namanya keren-keren gitu ya. Apalagi ya, ada Cerita Ilham, ada Bayi Putih, pokoknya banyak banget. Lu lihat aja sendiri, banyak banget ada di suarane.org. Sekalian juga bisa kenal podcast-podcast yang lain. Nah, ada juga yang mulai nyebut-nyebut podcast dari luar negeri kayak Oprah Winfrey, Conan O'Brien, TED Talk, Best Friends with Nicole and Sashir, Modern Love, Cabinet of Curiosities. Ini keren banget loh ini, Cabinet of Curiosities ini. Pokoknya keren. Buat gue ini adalah bentuk modern storytelling podcast. Apalagi ya? Oh ya, ini perlu banget dicatat. Kasih garis bawah, tebelin, stabiloin kalau perlu, bahwa meskipun popularitas dari segi angka pendengar itu penting dan kerap jadi patokan keberhasilan sebuah podcast, namun ingat bahwa banyak podcast yang pendengarnya kecil, bukan karena nggak populer, tapi karena lebih niche bahasnya. Lebih fokus gitu bahasannya ya, segmennya juga lebih kecil, dan gue yakin kalau mereka konsisten juga, mereka juga bisa besar. Jadi lo paham kan kenapa gue nggak pengen bikin peringkat-peringkat di survei kali ini? Karena gue lihat keberagamannya luar biasa. Itu aja udah seneng banget gitu ngelihatnya. Nah, buat yang nggak kesebut, ini ada beberapa yang DM gue di Instagram dan bilang, ya bang, podcast gue nggak kesebut, males banget. Cuy, ini bukan karena lo nggak ada pendengar. Karena pendengar lo bisa jadi nggak ikutan survei ini. Itu aja jawabannya. Coba deh, lu lihat statistik pendengar lo. Kalau di statistik pendengar lo di Anchor misalnya itu angkanya 0, baru lo boleh bilang, ya bang gak ada yang dengerin. Dan terakhir, survei ini juga nanyain soal kenapa mereka suka podcast-podcast yang mereka sebut di survei itu. Hasilnya, gue bagi dalam 5 kategori, dan sebagian besar adalah soal konten. Content is king, kata Bill Gates. Yang pertama, 30,5% ini paling besar, bilang mereka suka podcast karena topiknya. Topiknya menarik-menarik, topiknya seru, topiknya beda dari media lain. Gue suka jawaban itu, berbeda dari media lain. Terus ada yang bilang, oh gue suka karena topiknya aktual, dekat dengan isu sehari-hari. Itu jawaban yang muncul ya, yang paling besar 30,5, yang kemudian gue kategorikan menjadi topik. Di bagian kedua, 24,8% itu bilang, gue suka karena cara hostnya ngebawain podcast. Jadi ini faktor hostnya. Intinya, cara penyampaian yang bagus misalnya, itu jawabannya. Ada yang bilang, wah karena hostnya cerdas, pinter. Ada juga yang bilang, karena si host ini jago banget ngorek informasi dari tamu-tamunya. Ada yang bilang, karena karena si hostnya nggak garing, nggak ngebosanin ngomongnya, nggak sok tahu. Itu penting tuh, nggak sok tahu. Ngomongnya jelas dan tertata rapi walaupun ngomongnya nyerocos gitu ya. Terus juga ada yang jawab, ngomongnya nggak kesana kemari, rapi banget bang. Ada juga yang bilang, ya karena gue suka aja sih bang. Iya sih, benar juga. Tapi ada satu jawaban yang gue suka banget. Jadi ada yang responden yang bilang gini, gue suka podcast itu yang gue pilih itu karena pas dengerin, rasanya kok gue kayak udah akrab aja sama si host. Padahal kenal juga enggak bang. Anjrit, ini keren. Ini keren banget cuy. Gila. Kalau lu udah bisa bikin pendengar betah karena merasa udah kayak temen lu sendiri. Guys, gue angkat topi sama lu. Angkat topi. Beneran. Lanjut. Di bagian ketiga, jadi 20,9% itu ada responden yang bilang suka dengerin podcast favorit mereka karena edukatif dan inspiratif. Jadi ini buat gue penekanannya pada manfaat apa yang bisa diberikan sebuah podcast buat mereka. Dan ini jawabannya menarik-menarik. Misalnya, ada yang bilang podcast ini nambah pengetahuan banget bang. Gue jadi lebih pinter bang. Ada yang bilang gue jadi termotivasi hidup lebih baik. Wah gila, gue suka banget jawaban ini. Dengerin podcast, lu jadi termotivasi hidup lebih baik. Bahkan ada yang bilang, gue jadi lebih semangat menjalani hidup bang setelah mendengar podcast favorit gue. Anjir, keren banget. Apalagi ya? Oh ya, ada yang bilang gini, gue jadi kebantu banget bang keluar dari depresi. Wow. Siapapun lu podcasternya,
kalau lu udah bisa ngebantu pendengar lu keluar dari depresi seperti yang diakui oleh salah satu penjawab survei ini, men, gede banget pahala lo. Lumayan stok buat nanti di akhirat. Aduh, lanjut lagi apa lagi ya? Oh ya, ada 19,5 responden yang bilang suka podcast favoritnya karena menghibur. Ya, menghibur ini macam-macam ya. Bisa ketawa-ketawa, kata beberapa responden gitu. Terus, gua nggak jadi bosen di jalan bang. Ada yang jawab gitu. Ada juga yang bilang buat ngelepasin ketegangan setelah seharian kerja. Atau alasannya ada yang bilang karena bisa bernostalgia. Gua tahu nih podcastnya siapa nih yang ngajak orang bernostalgia nih. Terus ada juga yang bilang podcast horor bang. Anjir, podcast horor ada yang bilang itu menghibur. Siapapun lo, ajarin gue dong buat suka sama horor. Gimana caranya terhibur sama horor? Tapi karena itu jadi jawaban lo di survei ini, ya gue masukin. Bisa juga sih ngelepasin ketegangan dengan dengerin podcast horor. Wih, keren. Dan terakhir, ada 4,3%. Cuma 4,3% responden survei ini yang suka podcast karena alasannya hostnya terkenal bang. Ya, terkenal di sini bisa jadi karena emang hostnya terkenal beneran, kayak selebriti, komika, mantan penyiar. Ada yang bilang karena cakep bang. Keren. Cakep aja jadi patokannya. Gue sirik aja kali. Terus ada juga yang bilang karena dia senior gue di kampus dan emang dia idola kampus banget bang. Asik. Siapa nih? Ada juga yang alasannya karena kenal pribadi sama hostnya. Cie, kenal pribadi apa kenal pribadi? Ya, jadi begitulah guys, kawan-kawanku tercinta, survei podcast yang sederhana ini. Dengan segala kekurangannya gue minta maaf kalau ada yang gak puas atau merasa, survei ini gak bermanfaat, terlalu generik. Ada yang DM gue bilang gitu, ya gak apa-apa. Buat gue survei ini emang dengan segala keterbatasannya, ya terutama dari segi metodologi dan sampel ya malum lah statistik gue di kampus aja dulu C gitu ya. Tapi dengan segala keterbatasannya gue cuma pengen ngasih gambaran secara umum dan juga semoga bisa jadi masukan. Jadi jangan malah bikin lo malas karena gak kesebut namanya. Karena masih ada poin-poin survei yang lain yang penting. Yang ditanyain selalu aja podcast favorit apa bang? Coba lihat poin yang lain. Ya kalau lo mau kesebut sini DM gue nama podcast lo. Ntar gue sebut deh di Instagram atau di podcast-podcast gue gitu. Dan survei ini bakal lebih bermanfaat lagi kalau diikuti oleh riset lo sendiri. Riset ke pendengar. Banyak loh podcaster yang juga bikin riset sendiri buat pendengarnya. Jadi datanya lebih spesifik dan lebih bermanfaat secara spesifik ke podcast lo sendiri. Atau paling gampang, itu data statistik pendengar lo di Anchor, di SoundCloud, di Spotify, itu jangan didiemin aja, jangan diliatin doang atau buat dipamerin. Itu semua data berharga yang bisa bercerita tentang siapa pendengar lo. Lihat siapa mereka, dari mana mereka dengerin di mana, episode apa yang paling banyak pendengarnya, dan kenapa. Lihat lagi waktu itu lagi bahas apa, siapa tamunya, dan buat gue yang penting, banget penting adalah seberapa lama mereka betah dengerin podcast kita. Dan semua data itu bisa didapat di bagian statistik atau insight dari hosting podcast lo. Tinggal sekarang gimana lo bacanya. Jangan cuma yang dibaca, berapa yang dengerin. Ya kalau itu mah standar banget gitu. Lihat juga dong, yang pendengarnya paling dikit itu di mana, dan tanya diri lo sendiri, kenapa ya ini sedikit pendengarnya? Gitu. Dan ketika lo udah paham statistik pendengar lo, bolehlah lo datang ke calon sponsor misalnya ya, bawa tuh data statistiknya, misalnya lo datang ke pemilik warung Tegal Bahari, nih langganan gue di kampus dulu nih, terus bilang gini, bang, pendengar gue emang kagak banyak nih bang, tapi mereka betah dengerin sampai habis. Lihat dong, berapa yang WhatsApp gue soal podcast ini. Responsif banget kan? Lihat dong, umurnya rata-rata banyak mahasiswa, tinggal di daerah sekitar sini. Terus gue banyak ngomongin soal gaya hidup anak kos. Cocok dong buat promosi warteg ente di podcast aneh. Murah, 10.000 aja ntar di podcast. Gue bilang, gue sebutin gini, podcast ini disponsori oleh Warteg Bahari sebelah kampus UI. Atau lu kasih voucher gratis makan nasi plus lauk 2 macam di warteg ini, jadi bisa gue pakai buat hadiah di podcast gue. Atau kalau mau gue bikinin 1 episode ngobrol soal warteg lu, cerita makanan-makanan apa aja yang dijual di situ. 200.000 aja bang. Atau kasih gue makan gratis di warung lu selama sebulan.
Panjang urusannya. Ya soalnya nyari sponsor itu buat gue soal kreativitas. Lu nggak bisa nunggu ada sponsor yang bilang, wah ini keren nih podcast nih pendengarnya banyak. Nggak bisa, nggak gitu. It doesn't work that way, man. Lu harus proaktif. Oh ya, survei ini sebenarnya juga ngajuin pertanyaan soal iklan atau sponsor. Tapi jujur, sayang banget kalau nggak gue kembangin. Jadi gue mau dalamin lagi. Kalau perlu nanti gue mau coba ngobrol sama teman-teman gue orang iklan atau orang marketing radio buat ngelengkapin. Terus nanti gue jadiin satu episode lagi. Janji. Nanti akan gue sajikan secara terpisah. Sementara kalau lu mulai mikir soal gimana ya bisa dapetin dukungan dari pendengar bukan cuma di like doang tapi juga duit, coba deh daftar ke karyakarsa.com. Di situ lu bisa ngajak pendengar lu buat kasih support dalam bentuk dukungan finansial. Duit cuy, fulus. Cerita lengkapnya ada di satu episode Suarane Podcast. Lihat aja di beberapa episode ke belakang atau langsung aja search di suarane.org, search karyakarsa.com. Oh ya, makasih banget buat yang udah dengerin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, komen, atau mau protes juga boleh kirim ke suarane@gmail.com atau DM ke Twitter atau Instagram di akun Suarane Podcast, jadi satu, Suarane Podcast. Atau WhatsApp gue ke 087878505012 087878505012. WhatsApp aja ya, jangan ditelepon, roaming cuy, Bangkok mahal. Dan udah berbusa-busa mulut gue. Terakhir, makasih banget buat yang udah dengerin podcast ini sampai di titik ini. Thank you banget, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat tahun baru buat semuanya. Terus support Suarane Podcast. Entah support dengerin, support dengan subscribe, support ngasih komen, ngasih pertanyaan, support nyebarin ke teman-teman lo. Atau kalau ada rejeki, support dengan ngajak gua ngopi di karyakarsa.com/Suarane. Oh ya, sekali lagi makasih banget buat Aris Ripandi dan Fadil Mahdi yang udah support Suarane Podcast di Karya Karsa. Appreciate banget. Sukses buat kalian. Dari Bangkok, Thailand, nama gue Rane Hafid, gue pamit dulu. Ketemu lagi di episode Suarane Podcast berikutnya. Assalamualaikum.